teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kakak Risma. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pada materi bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Ada operasi apa aja, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama yaitu ada operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Tapi teman-teman ingat ya, pada penjumlahan dan pengurangan itu ada syaratnya, yaitu hanya berlaku untuk suku-suku sejenis saja. Sebelumnya kita sudah bahas suku-suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama, gitu ya. Nah, ini ada contoh yang pertama, yaitu 2A ditambah 3A. Nah, di sini bisa kita selesaikan nih, teman-teman. Yaitu 2A berarti kan ini variabelnya udah sama nih, yaitu A dan A. Berarti tinggal kita jumlahkan koefisiennya. Yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5A. Seperti itu ya, karena variabelnya sudah sama. Jadi tinggal kita jumlahkan koefisiennya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada 3x ditambah 6y ditambah 5x ditambah 10y. Nah, untuk ini kan di sini ada yang bervariabel x dan ada yang bervariabel y. Nah, teman-teman bisa disusun dulu ya. Berarti yang pertama kan kalau dari abjad itu x ya, baru y. Berarti bisa kita susun dulu dengan 3x. Jadi kita kumpulkan yang variabelnya sama gitu biar berdekatan. Ditambah ya, di sini kan ditambah 5x, berarti ditambah 5x baru ditambah 6y. Nah, di sini ada 10y, berarti ditambah 10y. Nah, ini untuk memudahkan kita, teman-teman. Berarti di sini bisa kita jumlahkan dulu ya, 3x ditambah 5x. Karena variabelnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan koefisiennya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8x. Ditambah ya 6y ditambah 10y, berarti 6 ditambah 10 adalah 16y. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada pengurangan nih. Pengurangan sama aja kayak penjumlahan. Berarti karena variabelnya udah sama, ya. Ini kan ada 10z dikurang 3z. Berarti tinggal kita kurangkan koefisiennya, yaitu 10 dikurang 3 sama dengan 7z, gitu ya, teman-teman. Nah, oke, ini soal berikutnya, yaitu 4xy dikurang 4x ditambah 7xy dikurang 7y ditambah 8x dikurang 2y. Sekarang kita urutkan lagi nih, yaitu sesuai abjadnya ya, yaitu kita mulai dari x. Nah, jika misalkan ada penjumlahan pengurangan yang ada dari A, B, C, berarti nanti teman-teman tinggal urutkan aja ya dari yang variabel A sampai seterusnya. Di sini berarti yang pertama adalah 4xy. Apakah ada yang suku-suku sejenisnya? Ada ya, di sini plus 7xy. Berarti kita taruh di samping ini 4xy, yaitu ditambah 7xy. Kemudian karena udah nggak ada, berarti kita tulis lagi nih min 4x. Berarti di sini min 4x. Ada variabelnya yang sama ya, berarti ini suku sejenisnya yaitu plus 8x. Kemudian ada lagi nih, yaitu min 7y dikurang 7y dan min 2y, ini suku sejenisnya, dikurang 2y. Oke, berarti tinggal kita kurangkan saja ya, kita kurangkan, kita jumlahkan. Nah, di sini 4xy ditambah 7xy, variabelnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 4 ditambah 7 adalah 11xy. Kemudian min 4x ditambah 8y, berarti menjadi plus 4x, gitu ya. Nah, min 7y dikurang 2y berarti min 7 dikurang 2
sama dengan min 9Y. Oke, dapat deh hasilnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini akan berubah nanti. Coba teman-teman perhatikan. Ini akan berubah ya operasinya, yaitu ada min 5P dikurang 3Q. Ini kita buka kurung dulu semuanya, kita jabarkan. Berarti 5 min P dikurang 3Q. Nah, ini operasinya pengurangan. Berarti 9P-nya jadi kurang 9P gitu ya. Nah, yang selanjutnya dikurang 6Q atau min 6Q. Karena operasi di luar kurungnya itu kurang, negatif dikurang negatif ketemu negatif atau kurang ketemu kurang itu menjadi positif. Berarti menjadi positif 6Q. Nah, gitu ya perubahannya. Berarti tinggal kita ubah lagi posisinya ya, kita satuin yang suku-suku sejenisnya biar berdekatan. Berarti min 5P dikurang 9P dikurang 3Q ditambah 6Q. Oke, kita selesaikan. Min 5P dikurang 9P berarti min 5 dikurang 9 itu adalah min 14P. Min 3Q ditambah 6Q, yaitu min 3 ditambah 6 menjadi plus 3Q gitu ya. Oke, kita dapatkan hasilnya min 14P ditambah 3Q. Oke, kita lanjut ke operasi bentuk aljabar yang perkalian. Nah, untuk perkalian itu tidak ada syaratnya seperti penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Jadi ini kita langsung saja kepada contoh yang pertama nih, biar teman-teman langsung paham. Yang pertama, 6 dikali X dikali Y. Nah, di sini berarti tinggal teman-teman kalikan 6 dikali X itu menjadi 6X dikali Y menjadi 6XY. Jadi tetap ya kayak penjumlahan tadi, disusunnya berurutan ya, variabelnya berurutan, kan ini X, Y gitu ya. Jadi lebih gampang. Oke, selanjutnya ada 7 dikali C dikali min 2A dikali B. Nah, ini langsung saja sebenarnya bisa teman-teman kalikan. Kalikan 7 dikali C, kemudian dikalikan min 2A dikalikan B. Oke, berarti 7 dikali C menjadi 7C gitu ya, dikali min 2A. Berarti di sini bisa kita tulis dulu dikali min 2A dikali B gitu. Nah, karena ini koefisiennya, jika teman-teman perhatikan, C ini koefisiennya 1 gitu ya, yang di depan. Karena koefisiennya 1 itu makanya nggak ditulis. Nah, maka perkaliannya menjadi 7 dikali C itu menjadi 7C dikalikan min 2A. Berarti 7 dikali min 2 itu sama dengan min 14 gitu ya. Min 14. Nah, min 14 C A dikali B, kita tulis B. Nah, ini bisa kita susun nih, yaitu sesuai urutannya, berarti min 14 A B C gitu ya. Selanjutnya, tentukan hasil perkalian 3 dikali 2X dikurang 6. Nah, ini cara mengalikannya. Teman-teman kalikan 3 kali 2X, kemudian teman-teman kalikan 3 kali min 6. Oke, berarti 3 kali 2X menjadi 6X. 3 dikali min 6 itu sama dengan min 18. Oke, dapat hasilnya 6X dikurang 18. Selanjutnya, sama seperti soal sebelumnya atau contoh sebelumnya, berarti di soal yang ini 2 dikali 7Y dikurang 8X dikurang Z. Berarti 2 dikalikan 7Y, 2 dikali min 8X, 2 dikalikan min Z. Oke, berarti 2 dikali 7Y menjadi 14Y. 2 dikali min 8X menjadi min 16X. 2 dikali min Z menjadi min 2Z. Oke, kita urutkan, berarti min 16X ditambah 14Y ya, dikurang 2Z.
Oke, begini hasilnya. Soal selanjutnya. Nah, ini disebut dengan perkalian dua suku. Ini namanya adalah biasanya disebut dengan perkalian pelangi gitu, atau operasi pelangi. Kenapa? Karena di sini nih soalnya ada X min 4 dikali 5 tambah Y. Caranya X-nya dikalikan ke 5, kemudian X-nya dikalikan ke Y. 4-nya min 4 dikalikan ke 5, dan min 4-nya dikalikan ke Y. Seperti itu. Berarti yang pertama X dikali 5 menjadi 5X, kemudian X dikali Y menjadi XY, ya. Min 4 dikali 5 menjadi min 20. Kemudian min 4 dikali Y menjadi min 4Y. Oke, sekarang tinggal kita susun ya. Kita urutkan sesuai berdasarkan variabelnya. Berarti XY ditambah 5Y, karena 5Y positif ya, dikurang 4Y, kemudian dikurang 20. Seperti ini. Kita lanjut nih ke contoh berikutnya. Sama seperti yang tadi, yaitu 3X ditambah 2 dikalikan 2Y ditambah 10. Berarti 3-nya kita kalikan 2Y. 3 kali 2Y berarti 6XY. Kemudian kita tambahkan 3X dikali 10 berarti tambah 30X gitu ya. Selanjutnya 2 dikali 2Y, yaitu dapat 4Y, karena positif berarti ditambah. Kemudian 2 dikali 10, yaitu 20, positif ya, berarti tambah 20. Oke, apakah sudah berurutan? Udah ya, di sini variabelnya XY, kemudian X, kemudian Y. Sudah selesai. Oke, terakhir ini adalah pembagian bentuk aljabar. Teman-teman ingat kalau misalkan ditemukan pembagian yang pangkatnya itu lebih dari 2 gitu ya, ada pangkat 3, 4, 5. Kalau ketemu pembagian berarti dimisalkan A pangkat N per A pangkat M sama dengan A N dikurang M gitu. Jadi pangkatnya tinggal dikurangkan kalau variabelnya sama gitu ya. Oke, kita selesaikan contoh yang pertama. Berarti kita ubah dulu ke bentuk pecahan ya biar lebih gampang. Berarti 6X pangkat 5 per 2X pangkat 2. Oke, tinggal kita bagi nih, 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, seperti sifat yang tadi berarti pangkatnya variabel ya, pangkatnya itu tinggal kita kurangkan. Berarti X pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3X 5 kurang 2 itu 3. Dapat hasilnya 3X pangkat 3. Nah, contoh yang terakhir itu 8Y pangkat 6 Z pangkat 3 per 2Y pangkat 2 Z. Berarti tinggal kita bagi nih, 8 dibagi 2 itu 4 Y. Nah, ini 6 ya, yang di atasnya pangkat 6, yang di bawahnya pangkat 2. Berarti 6 dikurang 2. Z-nya yang di atas pangkat 3, yang di bawah ini pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 biasanya kan nggak ditulis tuh. Nah, pangkat 1 berarti 3 dikurang 1. Jawabannya berapa? 4Y. 6 kurang 2 jadi 4. Z-nya 3 kurang 1 menjadi 2. Dapat hasilnya 4Y pangkat 4 Z pangkat 2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, begitu pembahasan kita tentang bentuk aljabar pada bagian 2. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah!